Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Sutrisno di channel Tresno Tani. Pada hari ini Tresno Tani mau menampilkan obat-obatan yang akan dipakai pada musim kemarau ini atau di tanam raya kali ini, dan juga akan menampilkan ini kostum baru dari Manchester United di musim 2023-2024. Oke, langsung saja ya. Dimulai dari herbisida. Sesaat setelah panen, Tresno Tani menyempraikan herbisida Roundup, ini sistemik. Jadi 5 hari setelah panen, Tresno Tani menyeprai dengan menggunakan Roundup ini. Kemudian di saat setelah olah lahan, Tresno Tani mengcover ini memakai Gramason ini untuk mengcover rumput-rumput yang belum mati. Jadi ini kontak. Kemudian untuk pratumbuhnya atau sebelum tanamnya, Tresno Tani memakai herbisida Gold. Nah, jadi 3 ya sudah. Terus saat olah lahan, sesaat setelah penyepraian Roundup, Tresno Tani melakukan penyepraian H2O2 untuk mensterilkan tanah. Nah, seperti itu. Kemudian diulang lagi setelah penyepraian Gramason. Kemudian setelah penyosroan atau sogrok ini diberikan. Kemudian ini M21 decomposer ini Tresno Tani masukkan sesaat setelah penyepraian Roundup, setelah penyepraian Gramason, kemudian setelah juga penyepraian Gold. Nah, seperti itu. Ini Tresno Tani masukkan di saat Tresno Tani memperlakukan tanah. Jadi di saat habis menaikkan lumpur dari got, kemudian habis pentraktoran, kemudian habis undur-undur atau perataan, kemudian sebelum tanam. Nah, seperti itu. Jadi ini masuk 4 kali. Ini ada 2 menjadi 6 tangki. 4 tangki maksudnya. Ya, seperti itu. Menjadi 8 tangki. 4 kali penyepraian. Kemudian untuk fungisidanya ini ada Nativo, ini digunakan saat seperlunya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ini Remasol. Remasol ini digunakan juga saat-saat tertentu. Nanti kalau dia terlalu cepat pertumbuhannya atau terlalu tinggi, jadi nanti ini diberikan. Mungkin ini setelah pemupukan biasanya digunakan. Jadi nanti untuk antisipasi biar tidak naik ke atas. Tapi ini musim kemarau, nanti ini diberikan di saat-saat tertentu saja, di saat dibutuhkan. Kemudian untuk rutinannya Tresno Tani ini memakai Antrakol, ini sisa di Labuhan 3 kemarin. Kemudian ini di saat cuaca panas-panasnya di Labuhan 3, kemudian pakai Chlorothalonil mereknya Daconil. Ini yang akan rutin dipakai oleh Tresno Tani dua-dua ini. Kemudian yang Nativo dan Remasolnya itu digunakan di saat-saat tertentu. Kemudian untuk insektisidanya Tresno Tani menggunakan obat insektisida sistemik. Nah, ini Citropin Plus, ini dari Bang Gusman Bojonegoro, ini pesannya. Ini digunakan 25 ml per tangki 16 liternya. Kemudian untuk pembasmian 35 ml sampai 40 ml. Kenapa Tresno Tani memakai ini? Karena ini kerjanya sistemik dan ini bisa dioplos dengan fungisida atau nutrisi yang lainnya. Jadi tidak berpengaruh terhadap keefektifan obat Citropin Plus ini. Ini cocok untuk Tresno Tani yang tidak hanya bekerja di lahan bawang merah tetapi juga di tempat lain. Jadi ini bisa digunakan bebarengan dengan obat-obat yang lain. Jadi praktis ya. Kepraktisannya itu yang dipakai Tresno Tani. Kemudian ini adalah boxer, ini Chlorpyrifos, ini kemarin 900 cc yang dioplos dengan Asmex 100 cc. Jadi 1 liter penuh, perbandingannya 9 dibanding 1. Ini ada sisa setengah, kemudian ini nanti dimasukkan ke sini. Jadi menambah konsentrasi dari abamectin ini, Asmex. Nah, konsentrasinya biar perbandingannya ini 4:1, berarti kalau masih separuh ditambah ini, jadi 4:2. Nah, seperti itu. Ini digunakan untuk mengcover Citropin Plus. Jadi ini digunakan setelah purnama, ini digunakan rutin nanti. Di saat jauh dari bulan purnama ini dipakai 4 hari sekali sesuai dengan yang ada pada label. Jadi nanti
di sela-selanya boxer ini masuk. Nah, seperti itu. Jadi nanti serangga atau hewan-hewan itu tidak bisa membaca pergerakan kita, jadi tidak bisa membaca strategi yang kita berikan. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada Arjuna. Arjuna ini nanti ini kandungannya adalah apa ini? Klorfenapir. Nah, klorfenapir sampai blank, guys. Ini klorfenapir ini digunakan di saat-saat tertentu. Jadi nanti kalau ini sistemiknya ini kurang mumpuni, dia merajalela ulatnya, kita langsung hantam dengan Arjuna, seperti itu. Dan juga ini ada Brofreya, ini juga sisa dari labuhan 3 kemarin. Nah, seperti itu. Ini masih setengahnya. Kalau nanti tidak ngatasi, ini juga akan dimasukkan. Tapi Tresno Tani percaya sama Citropin Plus. Sepertinya ini efektif karena di lahan sudah diterapkan di mendekati purnama ini dan hasilnya aman-aman saja. Ulatnya tidak banyak berkembang biak. Kemudian untuk nutrisi ini memakai kalsium bermerek dagang Kalsi. Nah, ini juga sisa dari labuhan 3, kemudian ditambah lagi. Seperti itu. Kemudian ini ada Ultradap. Nah, ini kandungannya adalah nitrogen 12% dan fosfat 60%. Kemudian ini ada MKP. MKP ini kandungannya fosfat 52% dan kalium 34%. Kemudian ini ada Java Kalipos, ini juga kalium fosfat. Ini kaliumnya 68%, kemudian fosfatnya 30%. Ini nanti digunakan di akhir atau di setelah usia 30 up. Seperti itu. Terus MKP ini masuk, ini sudah masuk 1 kali, kemudian ini sampai nanti pergantian fase. Kemudian ini Ultradap dimasukkan di saat pertumbuhan. Jadi di saat usia belasan sampai 20-an. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi, nah ini Forsil. Ini adalah apa itu namanya, silika. Nah, silika ini digunakan agar bawang merah atau daun atau batang bawang merah kita itu kencang. Ini nanti Tresno Tani gunakan sesaat setelah pemupukan. Jadi setelah dipupuk nanti dia biar bisa tegak. Setelah pemupukan kan otomatis tunasnya bertambah panjang atau daunnya bertambah panjang. Jadi nanti biar tidak ke kanan ke kiri dikasih Forsil setelah pemupukan. Jadi nanti biar dia tegak ke atas. Seperti itu. Sebenarnya Tresno Tani ingin menggunakan Armen biar hemat, tetapi ini ada yang sisa di labuhan 3 ya dipakai saja. Seperti itu. Kemudian ini perekat memakai Belagio. Ya, udah semuanya itu sudah di speak up kan ya, sudah diperlihatkan oleh Tresno Tani. Ini digunakan di saat-saat tertentu. Jadi yang rutinan cuma Antrakol, Dakonil, kemudian Citropin Plus, kemudian nutrisi-nutrisi ini masuk semua. Yang digunakan di saat tertentu adalah Forsil. Kemudian ini Remazol P dan juga Nativo. Nah, selain itu ini semua digunakan rutin nantinya. Oke, ini tadi Tresno Tani melakukan penyepraian ya. Pagi tadi sebelum video ini dibuat, Tresno Tani menyepraikan fungisida ini, Antrakol, Dakonil, dan juga Citropin Plus plus perekat. Nah, seperti itu untuk menjaga agar ulat tidak berkembang biak secara cepat. Kemudian nanti sore Tresno Tani mau melakukan pemupukan NPK Brembang bermerek Mutiara itu 15 kg. Kemudian di mix dengan HSP 10 kg di benih 130 kg di papan 80 sampai 90 ru atau 1200 sampai 1300 meter persegi. Oke, cukup sekian ya dari Tresno Tani. Ini nanti nyambung ke video yang ada di lahan yang disepraikan tadi pagi. Oke, kita simak berikutnya. Manchester United, guys. Oh ya, mohon maaf Mas Bos,
ini lupa, ini nanti yang bungkusan seperti ini nanti dimasukkan ke dalam toples-toples. Jadi nanti biar praktis, tidak mengebul-ngebul, biar nanti tidak beresiko terhirup. Kemudian yang ini, nah seperti ini nanti masuk ke toples. Dan juga tadi di dalam penyepraian tidak melakukan pemotretan video ya, karena durasi tonton nanti biar tidak terlalu lama jenengan menonton video saya. Ini pakai Citropin Plus 25 cc tadi, kemudian klorotalonil 2 sendok makan, antrakol 2 sendok makan, dan ini perekat pakai 5 cc. Kemudian di saat nanti sore atau besok pagi melakukan pemupukan, Tresno Tani tidak memvideokannya mungkin karena Tresno Tani lulu lalang nanti pergerakannya. Yang pasti Tresno Tani memakai NPK Mutiara 15 kg dan HSP 10 kg. Nanti saya ambilkan gambarnya untuk NPK dan juga HSP-nya. Nah, ini pupuk NPK Mutiaranya ini nanti memakai 15 kg. Nah, seperti itu. Kemudian HSP ini fosfat dan asam humat memakai 10 kg buat campuran. Oke? Oke, Mas Bos. Seperti ini kondisi update bawang merah Tresno Tani hingga usia 13 hari ini. Yang kemarin dispray menggunakan kalsium dan juga MKP. Ini batang daunnya sudah tegak, yang berarti pemberian kalsium dan MKP kemarin itu cukup efektif. Nah, ini batangnya sudah tegak. Ini mungkin besok baru dilakukan pemupukan susulan pertama. Karena pada hari ini nanti Tresno Tani akan mempersiapkan dokumen akreditasi di klinik untuk persiapan akreditasi di akhir tahun nanti. Ini proses pengerjaan, Mas Bos. Nah, jadi berbagi fokus. Kemudian keefektifan asam humat atau pupuk HSP, saya rasa ini efektif. Seperti ini di pemupukan dasar kan Tresno Tani memakai pupuk HSP. Nah, itu efektif. Kemudian untuk pertanyaan Mas, Citropin Plus bagaimana? Apakah efektif diberikan kepada bawang merah? Ya seperti ini. Ini kemarin-kemarin di video-video sebelumnya itu kan banyak telur kapernya, Mas Bos. Nah, ini yang menetas cuma sebagian saja. Padahal yang kemarin-kemarin di video itu telur ulatnya sangat banyak nggih. Nah, seperti itu, Mas Bos. Nah, itu yang menetas seperti ini. Nah, ini neracang. Tapi itu sudah tidak ada ulatnya. Cukup segitu saja, enggak sampai tambah lagi memakan daunnya. Saya suka obat ulat yang sistemik itu seperti itu. Jadi kerjanya itu dia emang merusak sel jaringan dari sasaran, baik ulat maupun kaper. Jadi tidak langsung membunuh, tapi dia kalau makan daun bawang merah kita, dia akan mati. Seperti itu. Malas makan, akhirnya dia lapar atau dia memakan daun terus keracunan. Seperti itu. Jadi untuk pupuk HSP buat dasaran itu sangat efektif. Kemudian Citropin Plus saya rasa sampai sejauh ini juga cukup efektif. Nanti tetap dievaluasi bareng-bareng ya. Soalnya di sini penyebaran kapernya tidak seperti di sentral bawang merah. Kemungkinan kalau di sentral bawang merah kan cukup di saat kisaran bulan purnama. Tapi kalau di sini ini kanan kirinya padi. Nah, seperti itu. Itu cukup riskan, ada kunjungan kaper setiap hari. Makanya ini intensitasnya juga agak rapat. Mungkin 4 hari sekali memakai aplikasi SPP. Kemudian di 2 harinya, di sela-selanya itu nanti pakai insektisida biasa. Jadi menghemat biaya pengeluaran. Ini Tresno Tani ingin membuktikan bahwasannya petani bawang merah itu tidak harus glamor atau tidak harus bermodalkan besar. Tetapi bisa juga memakai analisa yang tepat, kemudian obat-obatan yang tepat, dan juga penerapan yang tepat dengan budget yang minimalis. Tapi bukan berarti irit-irit gitu, tetapi sesuai sasaran. Kalau memang harus obat yang agak mahal ya
diberikan obat yang agak mahal. Seperti itu. Jadi tepat sasaran, tepat analisa, tepat waktu. Seperti itu. Jadi nanti biaya operasional tidak membengkak. Oke. Cukup sekian ya dari Tresno Tani. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.